Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari CSS, Cascading Style Sheets. Tujuan mempelajari CSS, Cascading Style Sheets, antara lain, 1. Mahasiswa dapat mengenal tag CSS dan kegunaannya. 2. Mahasiswa dapat membuat halaman web dengan mengimplementasikan tag CSS. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup language. Jika kita berbicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas sebagai 1. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan, desain suatu halaman HTML. 2. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts, huruf, colors, warna, margins, ukuran, latar belakang, background, ukuran font sizes, dan lain-lain. Elemen-elemen seperti colors, warna, fonts, huruf, sizes, ukuran, dan spacing, jarak, disebut juga styles. 3. Cascading style sheets juga bisa berarti meletakkan styles yang berbeda pada layers, lapisan, yang berbeda. Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML, yaitu 1. External style sheet. File CSS berbeda dari file HTML. 2. Internal style sheet. Kode CSS dipasang di dalam tag head HTML. 3. Inline style sheet. Kode CSS langsung dipasang di tag HTML. Tidak direkomendasikan. Menulis CSS dalam hal ini ada beberapa istilah dan konsep dasar dari CSS. Tapi sebelum menuju pembahasan lebih lanjut, akan lebih baik kita harus membiasakan dengan bagaimana suatu style harus ditulis. Berikut adalah contoh mudah penulisan CSS pada suatu halaman web. Selektor merupakan elemen HTML atau tag di mana berbagai properti diberi suatu nilai. Dalam sebuah selektor, setiap properti mempunyai nilai masing-masing dan sejumlah properti dengan nilai-nilai terkait dapat diatur. Tag body, P, dan H1 adalah suatu selektor di mana warna, color, nama font family, dan jenis font weight, diberi nilai untuk tiap propertinya. Tahoma, bold, blue. Pengelompokan selektor, grouping of selector. Seperti dapat dilihat, satu selektor dapat memiliki beberapa properti. Dalam konteks yang berbeda, beberapa selektor dapat mempunyai properti dengan nilai yang sama. Dengan begitu harus dilakukan pengelompokan selektor. Elemen header, body, paragraf, unordered list berada pada grup yang sama. Semua elemen tersebut nantinya akan berwarna biru. Selektor merupakan elemen HTML atau tag di mana berbagai properti diberi suatu nilai. Dalam sebuah selektor, setiap properti mempunyai nilai masing-masing dan sejumlah properti dengan nilai-nilai terkait dapat diatur. Tag body, P, dan H1 adalah suatu selektor di mana warna, color, nama font family, dan jenis font weight, diberi nilai untuk tiap propertinya. Tahoma, bold, blue. Pengelompokan dalam CSS. 1. Untuk berbagi style yang sama. Bila beberapa elemen mempunyai nilai properti yang sama, misalnya font, ukuran, warna, dan lain-lain. 2. Dengan satu perintah dapat memberikan properti style pada elemen yang berbeda dengan nilai yang sama. 3. Untuk menghemat waktu bila terjadi penambahan properti dan juga ketika merubah properti di elemen. Padding adalah ruang kosong atau space antar konten pada website. Dengan padding, Anda bisa memisahkan satu konten dengan konten lainnya pada website, sehingga layout akan tertata rapi dan diharapkan informasi pada website bisa sampai kepada pengunjung. Penggunaan padding pada CSS sangat penting, karena sangat berpengaruh pada hasil template yang dibuat. Berikut adalah contoh penggunaan padding di CSS. Perbedaan padding dan non-padding.
padding berbeda dengan margin. Walaupun keduanya sama-sama digunakan untuk mengatur space kosong pada website. Secara garis besar, margin digunakan untuk menata letak dari sisi luar, sedangkan padding digunakan untuk menata letak dari sisi dalam. Perbedaan lainnya terletak pada warna. Margin biasanya tidak memiliki warna, sedangkan padding bisa menggunakan unsur warna sesuai dengan warna background halamannya. Fungsi padding, secara garis besar, fungsi padding adalah untuk menata letak pada halaman website agar terlihat lebih rapi. Pada penerapan padding, Anda dapat menerapkannya di 4 sisi pada halaman website. Dengan menambahkan padding, tentunya akan membuat website terlihat lebih terstruktur dan lebih membuat nyaman pengunjung website ketika menelusuri website Anda. Margin pada CSS digunakan untuk memberikan ruang space di luar elemen, bukan di dalam elemen. Dalam web design, margin mempunyai peranan penting dalam mengatur jarak pada setiap elemen atau layout. Margin bisa mengatur untuk semua sudut sekaligus dengan properti margin dan bisa juga mengatur secara individu menentukan setiap sudut dengan properti margin top, margin right, margin bottom dan margin left. Margin dan padding sebenarnya mempunyai kegunaan yang sama. Jika margin digunakan untuk memberi jarak di luar elemen sedangkan padding digunakan untuk memberikan jarak di dalam elemen atau konten. Border adalah garis batas yang bisa digunakan di setiap elemen. Untuk memperlihatkan garis batas dari sebuah elemen, gunakan properti border pada CSS. Kerjakan latihan. Latihan berikut ini. Buat laporan secara lengkap. Latihan dan tugas yang diberikan. Kerjakan secara berkelompok. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.